Shalom saudara, selamat pagi. Saya ingin melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Hal ini masih tetap tentang power of knowing. Saudara dan saya selalu membutuhkan pewahyuan yang segar agar langkah kehidupan kita menuju kepada takdir ataupun destiny yang Tuhan sudah tetapkan itu akan berhasil. Saya mengajak kita lebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami pada masa di mana sorga terbuka buat hidup kami. Hari ini Tuhan, berfirmanlah buat kami semua. Anugerahkan kepada kami pewahyuan. Anugerahkan pada kami roh hikmat dan roh wahyu itu yang membuat kami bisa tahu, bisa membuat kami bisa melangkah dengan kepastian, berdiri teguh oleh karena kami telah tahu. Terima kasih karena Engkau mau anugerahkan Roh-Mu yang kudus bekerja sama dengan kami. Kami bersyukur kepadamu karena Roh-Mu yang kuduslah yang menguraikan dan memberikan kepada kami roh pengertian sehingga kami bisa memiliki hikmat untuk mewujudkannya. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ada hal yang saudara harus bisa pahami. Dan itu adalah merupakan rencana Allah dan tujuan Allah yang tidak pernah berubah. Sejak semula, kalau engkau membaca di dalam Alkitab, bahwa tujuan Allah adalah mereproduksi, saya ulangi, mereproduksi dirinya melalui manusia sebagai makhluk ciptaannya. Makanya saudaraku, ini sangat penting menjadi dasar untuk saudara memiliki kekuatan, memiliki kuasa, memiliki kemampuan untuk bisa tetap berdiri teguh meskipun badai, meskipun tantangan, meskipun pencobaan makin sengit, makin dahsyat. Oleh karena kekuatan yang mau Tuhan anugerahkan kepada saudara itu sebenarnya adalah reproduksi daripada kehidupan Allah, reproduksi daripada apa yang Allah miliki, hanya Allah miliki. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Dia yang memiliki ini. Allah mau mereproduksi apa yang Dia miliki itu kepada hidup saudara, sehingga saudara tinggal memanifestasikan apa yang sedang dikerjakan oleh Allah, apa yang sedang direproduksi oleh Allah. Jadi saya ingin tunjukkan kepada saudara pada hari ini bagaimana strategi Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia mengalahkan setan. Bukan hanya sekali di awal perjalanannya. Bukan hanya sekali ketika dia mulai lahir sebagai bayi yang masih lemah. Bukan hanya itu saja. Tapi sampai di kayu salib. Sampai kebangkitannya. Sampai dia duduk di tahta di sorga. Dia mengekspresikan, dia menyatakan, dia mengumumkan kemenangan total anak manusia terhadap setan. Strategi ini sangat penting buat saudara dan saya. Saya mau beritahu pada saudara salah satu manifestasi paling penting dari kehidupan Yesus. Manifestasi penting dari kehidupan Yesus yang yang kita sebut adalah merupakan kekuatan posisinya Dia saat berhadapan dengan setan adalah Yesus telah mengetahui semuanya.
Yesus telah tahu apa yang akan terjadi di depan. Ini yang disebut dengan Yesus memiliki power of knowing. Yesus tahu. Ini adalah kekuatan kita, saudara. Karena Yesus, anak Allah itu, mau memanifestasikan dirinya. Saya ulangi, mau memanifestasikan dirinya. Dari dalam hidup saudara. Dalam kehidupan saudara. Ini adalah kekuatan kita, kekuatan saudara dan saya. Yakni kita tunjuk saja setan. Setan, kau tidak bisa berbuat apa-apa pada hidupku. Ingat ketika engkau mengatakan itu, engkau harus berada. Saya ulangi, ketika engkau memperkatakan kata-kata itu kepada setan, baik itu ke udara, baik itu kemana saja, setan tahu dirinya lah yang dimaksudkan oleh seruanmu itu. Ketika engkau memperkatakan itu, engkau bukan hanya mengucapkan kata-kata penuh semangat, tapi karena engkau telah berdiri di posisi di mana Yesus memukul luluh lantakan iblis 2000 tahun yang lalu, yaitu karena engkau berdiri di posisi yang sama, di mana ketika Yesus berdiri di posisi itu, dia menghancurkan para iblis. Dan saat ini, saudara berdiri di posisi, tetapi engkau memperkatakannya kepada iblis. Engkau boleh berputar-putar di sekeliling hidupku. Ya, setan, engkau boleh berputar-putar di sekeliling hidupku. Tapi ada garis. Garis batas yang tidak bisa engkau lalui, seberangi. Dengarkan saya. Jika saudara ada di posisi engkau tahu bahwa setan tahu. Apa yang setan tahu? Setan tahu bahwa saudara telah tahu rencana Allah. Saudara telah tahu, setan tahu bahwa saudara telah tahu rencana Allah, takdir saudara. Maka saudara berada di posisi kemenangan mutlak. Iblis akan berupaya mencubit engkau, menyentuh dirimu saja, dia tidak akan sanggup. Ini penting. Saya mengawali ini dengan penjelasan seperti ini, supaya saudara mau berdoa bersama-sama dengan saya. Letakkan tanganmu di dadamu. Saya ajak engkau berdoa. Katakan seperti ini. Tuhan, saya adalah bagian dari rencana akhir-Mu. Dan Engkau tidak merencanakan kekalahan apapun untuk diriku. Katakan sekali lagi. Tuhan, saya adalah bagian dari rencana akhir-Mu. Rencana terakhir-Mu, Tuhan. Dan Engkau, Tuhan, tidak merencanakan kekalahan apapun untuk diriku. Amin. Sangat penting kita tahu dan bukan karena emosional. Sangat penting kita telah tahu dan bukan karena ucapan itu kedengarannya bagus buat kita. Saya akan mulai dengan ayat ini untuk menjelaskan kepada saudara bahwa rencana Allah tidak pernah berubah. Tujuan Allah tidak pernah berubah.
Dia mau mereproduksi dirinya hanya kepada manusia. Dan Yesus menunjukkan hal itu. Bagaimana dia memanifestasikan kehidupan seutuhnya Allah. Sehingga Yesus di Yohanes 13, di Yohanes 12, ia tahu bahwa dia akan segera kembali kepada Bapa. Dia tahu bahwa saatnya telah tiba. Engkau berpikir bahwa iblis dikalahkan hanya oleh karena kebangkitan Yesus. Bahwa iblis dikalahkan hanya karena dia naik ke surga. Itu hanya bukti bahwa Yesus telah mengalahkan iblis. Saya mau beritahu kepada saudara, ketika dia keluar dari ruang perjamuan terakhir menuju Taman Getsemani, Yesus telah dimahkotai dengan kemenangan. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dalam Amplified Classic Bible dikatakan demikian. Saudara lihat pada tayangannya. But he who commits sin, who practice evil doing, is of the devil. Takes his character from the evil one. For the devil has sinned, violated the divine law from the beginning. The reason the Son of God was made manifest, visible, was to undo, destroy, loosen, and dissolve the works the devil has done. Terjemahan bebasnya adalah, tetapi orang yang berbuat dosa, yang melakukan perbuatan jahat, berasal dari iblis, atau mengambil karakternya yang jahat. Karakter iblis yang jahat. Karena iblis telah berbuat dosa, melanggar hukum ilahi sejak awal. Alasannya, dasarnya, tujuannya, anak Allah menjadi nyata, terlihat, atau menunjukkan dirinya adalah untuk membatalkan, menghancurkan, dan membubarkan pekerjaan iblis yang telah dilakukan. Di sini ada kata membatalkan. Tujuan anak Allah adalah untuk membatalkan. Membatalkan itu berarti dia tidak akan bisa mencapai tujuannya, tidak akan bisa mencapai risikonya, tidak akan bisa mencapai goalnya. Itu tujuannya anak Allah menyatakan dirinya, atau terlihat, atau menunjukkan dirinya. Saya mau saudara untuk kita bisa melihat dari bahasa Yunaninya. Kata menyatakan diri di sini digunakan dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Yunaninya adalah panero. Itu adalah G5319. Sebenarnya kata ini itu lebih tepat adalah menunjukkan dirinya.
Menunjukkan dirinya. Menunjukkan diri itu bukan hanya orang tersebut pribadi anak Allah yaitu Kristus tersebut yang menunjukkan dirinya langsung kepada iblis, tetapi menunjukkan diri juga memiliki arti pada umumnya adalah menunjukkan diri melalui suatu media atau medium. Untuk bisa, saya ulangi, menunjukkan diri melalui suatu media atau medium. Untuk bisa menggambarkan pribadi yang mau ditunjukkan itu seutuhnya tanpa ada sedikit pun kekurangannya atau perbedaannya. Saudara bisa lihat pada tayangannya definisi menunjukkan diri. Panero atau manifest adalah, saudara baca pada tayangan ini, menunjukkan diri melalui suatu media atau medium perantara untuk bisa menggambarkan pribadi tersebut seutuhnya tanpa ada sedikit pun kekurangannya atau perbedaannya. Betapa dahsyatnya 1 Yohanes 3 ayat 8 ini. Dikatakan gini, untuk alasan ini, untuk inilah anak Allah menunjukkan dirinya. Saudara tahu menunjukkan dirinya itu melalui suatu medium. Berarti anak Allah yang telah 2000 tahun yang lalu meluluhlantahkan Yesus, meluluhlantahkan iblis, mulai dari sejak dia lahir sampai dia berangkat ke surga. Dia bisa menunjukkan dirinya melalui manusia yang dia tinggalkan di bumi ini pada saat itu. Saudara tahu di sini ayat 8 ini berbicara barang siapa yang tetap berbuat dosa. Iblis memakai dosa untuk merusak hanya manusia saja. Manusia dirusak oleh pekerjaan iblis di dunia ini. Tapi bagaimana? Tapi bagaimana menghentikan, menghancurkan, membatalkan pekerjaan iblis di dalam diri manusia tersebut? Hanya ada satu cara. Anak Allah menunjukkan dirinya di dalam hidup saudara, melalui hidup saudara sebagai mediumnya. Maka dia akan menyelesaikan, maka saudara akan menghancurkan, melenyapkan pekerjaan iblis dalam hidupmu. Sehingga saudara tidak bisa lagi disentuh oleh iblis lagi. Sama seperti anak Allah, sama seperti anak manusia, sama seperti Kristus 2000 tahun yang lalu tidak bisa disentuh. Jika anak Allah menunjukkan dirinya melalui hidup saudara, maka saudara akan menghancurkan dan melenyapkan segala pekerjaan iblis dalam hidupmu. Sehingga saudara tidak bisa disentuh oleh iblis lagi. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kalau anak Allah menunjukkan dirinya melalui hidup saudara sebagai manusia, maka saudara pun juga akan membebaskan orang lain dari belenggu iblis juga. Sama seperti Yesus membebaskan Maria Magdalena dari 7 roh jahat. Sama seperti Yesus telah membebaskan 2000 tahun yang lalu dari orang-orang yang kerasukan setan. Dari orang-orang yang dibelenggu di Gerasa, di Gadara, dari roh legiun. Sama seperti itu juga
Apabila iblis melihat anak Allah menunjukkan dirinya melalui hidup saudara, iblis melihat dari posisi orang-orang yang engkau layani. Iblis melihat dirimu. Iblis melihat anak Allah menunjukkan dirinya melalui hidup saudara. Iblis melihat semuanya itu dari orang-orang yang saat itu sedang dibelenggu oleh dirinya. Maka ketika iblis melihat melalui diri saudara, Yesus menunjukkan dirinya, anak Allah menunjukkan dirinya melalui hidup saudara, dari dalam hidup saudara, maka dia segera akan keluar dari orang yang engkau layani, yang engkau hadapi. Dengan demikian kita sampai pada kesimpulannya, Allah tidak memiliki, Allah tidak punya niat sedikit pun juga supaya saudara memiliki rencana kekalahan bagi hidup saudara. Tapi saya ulangi, tapi dia mengetahui keberadaan hidup saudara yang terdalam. Itu sebabnya dia anugerahkan kuasa, pewahyuan, supaya saudara tahu dan telah tahu. Dan saudara akhirnya bisa menjawab, mengapa saudara telah tahu ini semua? Karena Allah mau menganugerahkan kekuatan yang sama, kuasa yang sama, power yang sama seperti kepada putranya 2000 tahun lalu. Dan dia anugerahkan kepada saudara. Minggu-minggu lalu saya sampaikan kepada saudara hal ini. Salah satu kuasa ataupun kuasa ilahi yang meluluh lantakan. Salah satu dimensi daripada kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah. Salah satu dimensi. Dan yang sangat perlu sekali kau tahu siapa dirimu. Perhatikan baik-baik. Iblis menyerang hidup saudara. Iblis menghantam hidupmu sehingga engkau tidak mengalami kemajuan dalam kehidupan rohani. Karena engkau salah untuk memahami dan mengetahui siapa dirimu. Saya ajak saudara untuk stop dan meninggalkan apa yang saya sudah jelaskan ini. Sebelum saya harus mengklirkan kepada saudara kesalahan terbesar saudara dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak bisa memiliki dimensi daripada power of knowing ini. Yang mampu untuk menghabisi pekerjaan iblis terhadap engkau. Saya perlu menjelaskan ini. Siapa dirimu? Kebanyakan engkau salah memahami siapa dirimu. Perhatikan kalimat saya ini dengan baik. Siapa dirimu? Bukanlah atas apa yang diperbuat oleh jiwa dan tubuhmu saja. Bukanlah apa yang diperbuat oleh jiwa dan tubuhmu saja. Sebab tubuh dan jiwa, apa yang diperbuat oleh jiwa dan tubuh, cara engkau berpikir, cara engkau merasa, cara engkau mengambil keputusan, itu semua adalah bagian jiwa. Tubuh melaksanakan itu. Sebab apa yang dilakukan oleh kedua unsur
elemen yang ada pada hidup saudara, itu hanyalah bagian dari diri saudara. Itu hanya bagian dari diri saudara. Tetapi saya tidak tahu apakah saudara sanggup untuk menerima pewahyuan ini kembali lagi. Tetapi saudara menjadi makhluk hidup bukan oleh karena operasional, bukan oleh karena tindakan daripada jiwa dan tubuh saudara. Dan saudara menyimpulkan itulah diri saudara. Tapi saya mau beritahu pada saudara kalimat ini. Karena kalau saya beritahukan pada saudara, seluruh unsur neraka yang ada pada hidup saudara akan bergetar ketakutan. Saudara siap untuk mendengarkannya? Perhatikan baik-baik. Saudara di Alkitab, di hadapan Allah, dan menurut orang Allah, saudara menjadi makhluk hidup pada saat Roh Allah dihembuskan kepada diri saudara. Itu tidak berbicara tentang jiwa. Itu tidak berbicara tentang tubuh. Tapi itu berbicara tentang manusia batinia. Mari saja kita melihat 2 Korintus ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tidak menjadi lemah, tidak menjadi ragu. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Hoi, haleluya. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Mengapa engkau lemah hati? Karena engkau mendasarkan siapa dirimu berdasarkan apa yang dilakukan oleh jiwa dan tubuhmu. Alkitab berkata itu manusia lahiriah. Ada perubahan kepada manusia seutuhnya yang dikerjakan, yang dimulai dari manusia batinia. Supaya bisa lihat mengapa engkau tawar hati, mengapa engkau lesu. Dikatakan di sini digunakan kata tawar hati, digunakan kata G1573 adalah dengan kata ekakeo. Itu juga berarti adalah letih, tidak bersemangat, tidak punya tenaga. Betul, karena kau kehilangan dimensi power of knowing, yaitu siapa dirimu. Wah, ini luar biasa saudara. Saya mau jelaskan kepada saudara dan akan berhenti di titik ini. Dan minggu depan saya akan lanjutkan lagi kepada hal-hal yang untuk memberikan kepada saudara pemahaman lebih tajam lagi. Mari kita lanjutkan. Kita buka sekarang di dalam 1 Petrus Satu Petrus 3. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Di 2 Korintus 4 ayat 16.
Kalau engkau mengukur dan kau menyimpulkan siapa dirimu, engkau tahu siapa dirimu, tapi hanya dari dua unsur, jiwa dan tubuh saja, maka itu mengakibatkan kau lemah. Engkau tidak memiliki dimensi kuasa ataupun kekuatan. Telah tahu itu yang dimiliki oleh Allah. Sekarang kita baca di 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Luar biasa ini, saudara. Tetapi perhiasanmu dikatakan, tetapi perhiasanmu. Wih, ini luar biasa, saudara. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, bukan yang nampak dari jiwa dan tubuh saudara, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh. Oh, ternyata adalah roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Alkitab mempertegas ini, perhiasanmu. Kalau saudara tidak menggunakan perhiasan, memakai baju seperti saya gunakan ini, saudara mungkin pakai kacamata seperti saya ini, orang akan mudah menilai bahwa saudara adalah orang biasa, karena tidak tampak. Haleluya. Karena tidak tampak ukuran kekayaan hidup saudara, sehingga orang bisa menyimpulkan, dia mah orang biasa. Ketika saudara masuki suatu ruang pertemuan, terbagi dua, adalah jalur untuk jalan orang umum, masuknya pintu untuk orang umum, dan untuk orang VIP, dan untuk orang VVIP. VIP artinya very important person, adalah orang-orang penting. Lalu kemudian VVIP adalah very very important person, jauh lebih tinggi. Kalau saudara menggunakan baju seperti itu, maaf saudara, maka orang yang melihat saudara akan menilai, maka saudara pun juga akan menilai saudara adalah orang biasa. Tapi kalau saudara dikatakan oleh Alkitab menggunakan perhiasan dalam hidupmu, saudara mengukur perhiasan itu adalah dari apa yang sudah Allah wahyukan di dalam batinmu, di dalam rohmu itu. Allah mewahyukan semuanya, apa yang dianugerahkan kepada Sang Putra, yaitu Yesus yang menjadi Kristus itu juga dianugerahkan di dalam batinmu, di dalam rohmu. Ketika engkau lahir baru, ketika roh Allah menghembuskan dirinya kepada hidup saudara, pada saat itu juga engkau pun juga, batinmu juga sudah tahu, dan itu adalah perhiasan. Engkau tahu siapa dirimu di hadapan Allah, dikatakan yang sangat berharga di mata Allah. Hari ini Tuhan merobek-robek semua apa yang sudut pandangmu yang salah selama ini, sehingga engkau tidak memiliki power of knowing yang telah Allah anugerahkan di dalam melalui putranya yang adalah Kristus,
yaitu anak manusia menjadi anak Allah yang hidup di dalam rohmu. Orang akan melihat perhiasan itu dan orang akan menyebut dirimu, siapa dirimu? Kau adalah orang yang berharga. Kau adalah VVIP. Kau harus tahu siapa dirimu, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Titik power of knowing dimulai adalah engkau tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Dan kalau kau tahu siapa dirimu di mata Allah, maka itu menjadi hal yang berharga. Sehingga engkau tahu siapa dirimu dengan benar. Mau kita bahas ini supaya lebih lanjut tentang kesalahan hidup saudara. Sehingga pekerjaan iblis terus bisa kau alami terjadi pada hidup saudara. Mari saja kita melihat Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Saya akan ambil dari berbagai macam Alkitab. Terjemahan baru bahasa Indonesia, CIV, AMPC, Amplified, CAB. Saudara akan bisa menemukan pemahaman yang benar. Siapa dirimu itu ditentukan oleh manusia batiniahmu atau manusia lahiriahmu, atau apa yang kau perbuat. Mari kita lihat sama-sama. Matius 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Jadi itu adalah kepalsuan. Dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mari kita lihat sama-sama dalam CIV. Kita lihat dalam CIV. Matius 7 ayat yang ke-15 dalam CAV. Saudara lihat saja pada tayangan di layar saudara. CAV, Contemporary English Version. Mari kita lihat sama-sama. Saya akan bacakan buat saudara dan saya akan terjemahkan nanti. Watch out for false prophets. They dress up like sheep, but inside they are wolves who have come to attack you. Saya terjemahkan. Hati-hati dengan nabi palsu. Dia bilang mereka berdandan seperti domba, tetapi di dalam mereka adalah serigala. Tetapi di dalam mereka ada serigala yang datang untuk menyerangmu. Sekarang kita lihat dalam Amplified. Kita lihat dalam Amplified Classic Bible. Dalam Matius
Pasal yang ketujuh, kita lihat dalam Amplified Classic Bible. Matius pasal yang ketujuh, ayat yang ke-15. Perhatikan ini baik-baik, saudara. Perhatikan ini baik-baik. Beware of false prophets who come to you dressed as sheep, but inside they are devouring wolves. Kalau saya terjemahkan buat saudara, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan berpakaian seperti domba. Jadi saudara lihat tampak luar itu seperti domba. Siapa dirimu? Seperti domba. Tampak lembut. Seperti domba. Tetapi di dalamnya mereka adalah serigala yang melahap atau yang buas. Itu dibilang kepalsuan. Saya ajak saudara untuk bisa melihat satu ayat sebelum kita lanjutkan kepada Amplified Bible. Di Yeskiel 22 ayat 27 dikatakan seperti ini. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Itu gambaran yang dikatakan Amplified Classic Bible. Sekarang kita lihat lagi dalam Amplified Bible. Dalam Amplified Bible. Dalam Amplified Bible, dalam Amplified Bible. Ayat 15. Beware of the false prophets, teachers, who come to you dressed as sheep, appearing gentle and innocent, but inwardly, batiniahnya, are ravenous wolves. Saya terjemahkan buat saudara. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, guru yang datang kepadamu dengan berpakaian seperti domba, tampak lembut dan polos, tetapi di dalamnya atau manusia batiniahnya adalah serigala yang rakus. Terakhir, CAB, Common English Bible. CAB, Common English Bible.
Mari kita lihat di Common English Bible. Watch out for false prophets. They come to you dressed like sheep, but inside they are vicious wolves. Hati-hati dengan nabi palsu, CAB, terjemahan bebasnya. Mereka datang kepadamu dengan berpakaian seperti domba, tetapi di dalam mereka adalah serigala yang ganas. Dari 4 Alkitab ini, saudara harus sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Perbuatan saudara tidak sepenuhnya membuktikan bahwa seluruh manusia saudara yang sebenarnya. Perbuatan saudara tidak sepenuhnya membuktikan bahwa seluruh manusia itu buruk seperti serigala. Dengan kata lain, dari 4 Alkitab, dari 5 bahkan Alkitab, telah memberikan gambaran bahwa yang nampak di luar pengajaran saudara, apa yang saudara bisa ekspresikan melalui jiwa, melalui tubuh saudara, itu seperti berdandan. Tetapi itu tidak pernah mengungkapkan siapa dirimu sebenarnya, dombakah atau serigalakah. Pewahyuan ini sangat penting supaya saudara jangan terjebak. Jangan tertipu. Jangan tersesat oleh cara berpikirmu yang duniawi. Karena apa yang bisa dilakukan oleh jiwa dan tubuh saudara, Alkitab dengan tegas mengatakan itu adalah berpakaian. Itu adalah dandananmu. Bukankah kita sedang membahas 1 Yohanes 3 ayat 8? Ketika anak Allah menunjukkan dirinya, maka dia akan membersihkan semua pekerjaan-pekerjaan jahat. Dimulai dari dirimu. Yang ada pada dirimu, pekerjaan apapun juga. Dan juga engkau bisa menolong orang lain. Luar biasa, saudara. Jadi, manusia batinia itulah yang dinilai oleh Allah. Itulah yang berharga, kata Allah. 1 Petrus 3 tadi. Dalam ayat yang keempat. Manusia batinnya itu. Sehingga Matius 7 ayat 15 menyingkapkan pada kita. Seburuk apapun juga jiwa dan tubuhmu, Allah akan bekerja untuk menyatakan, untuk menyingkapkan, untuk membuat kau memahami, untuk membuat kau berdiri pada posisi yang benar. Siapa dirimu sebenarnya? Engkau adalah pribadi yang diperbarui dari hari demi hari oleh karena pekerjaan Allah dimulai dari dalam rohmu. Mengerjakan apa yang ada mulai dari batinmu sampai kepada aspek lahiriamu. Oh, ini luar biasa sekali. Angkat tanganmu. Katakan seperti yang saya katakan. Apabila anak Allah menunjukkan dirinya seutuhnya melalui hidupku, angkat tanganmu. Kau katakan dari dalam batinmu, apabila anak Allah menunjukkan dirinya seutuhnya
dari dalam melalui hidupku, maka semua pekerjaan setan hancur, batal, dan bahkan batal artinya tidak berlanjut, tidak memberikan efek, dan bahkan yang luar biasa, setan tidak bisa menjamah aku lagi. Salah satu dimensi yang dimiliki dan hidup di dalam diri Yesus sebagai anak manusia ketika dia berada di muka bumi ini, sama seperti saudara dan saya saat ini hidup di dunia ini. Dimensi itu adalah dia tahu siapa dirinya. Itu sebabnya niatan Allah, dia tetap menginginkan saudara yang hidup pada zaman ini mereproduksi apa yang dimiliki oleh Allah, karakter Allah, dimensi Allah, yaitu dia tahu. Bahkan bukan hanya dia tahu, dia maha tahu. Dia mau reproduksi itu dalam hidup saudara, sama seperti putranya. Iblis trauma. Iblis itu adalah makhluk yang paling sensitif karena dia memiliki satu penyakit mudah trauma. Kalau iblis melihat, anak Allah menunjukkan dirinya melalui hidupmu, langsung dia teringat pada peristiwa 2000 tahun lalu. Maka dia segera membenahi peralatannya, covernya, bagasinya, tasnya. Bahkan dia menguras habis tabungannya yang dia tabung dalam hidup saudara. Dan segera beranjak dari hidup saudara. Bisakah saudara menunjukkan dirimu, menunjukkan Kristus hidup di dalam diri saudara, supaya iblis melihat, dia melihat anak Allah, langsung penyakitnya kambuh, traumanya kambuh, gemetarnya kambuh, ketakutannya kambuh. Dan dia segera merobek kontrak perjanjian dengan saudara, komitmen dengan saudara. Dia segera mengambil semua peralatannya. Apa saja yang dia miliki, dia meninggalkan hidup saudara. Saya mengajak saudara untuk bisa melihat sebelum kita berlanjut kepada ayat yang sangat-sangat menantang hidup saudara. Mari kita lihat sama-sama saudara. Di dalam Markus pasal yang kelima, ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Orang ini benar-benar dibelenggu. Pekerjaan setan itu membangun markas
di sana dalam diri orang ini. Satu orang. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Luar biasa orang ini. Dia memiliki tenaga dan memiliki kekuatan dan kuasa yang supranatural, yang hanya dimiliki oleh makhluk roh saja. Siang malam ia berkeliaran di pegunungan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Dia datang pada Yesus. Haleluya. Lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Saya katakan kepada saudara, iblis trauma, iblis takut setiap dia melihat pada hidup saudara, anak Allah menunjukkan dirinya kembali lagi, maka dia akan berteriak lagi kepada saudara langsung, "Apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Luar biasa sekali, saudara. Saya mau beritahu pada saudara, iblis ini enggak konsisten. Di Matius pasal 4, setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar lagi, lalu datanglah si pencoba dan berkata kepada, "Jika engkau anak Allah, di sini rombongan iblis." Diberitahu 60.000 atau 6.000, hampir 7.000 roh jahat, anak buahnya Lucifer, iblis itu, diberitahu oleh sang komandan, oleh Lucifer, "Ingat, dia adalah anak Allah. Aku pernah menguji dia dengan jika engkau anak Allah." Matius 4 ayat 3. "Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Yesus tahu siapa dirinya karena suara daripada Bapa di sorga di Matius 3 ayat 17. Bukan dari apa yang dia bisa berbuat, bukan dari mujizat yang dia lakukan. Dia tahu siapa dirinya. Karena Yesuslah yang mengatakan di Matius 7 ayat 15. Hati-hati dengan nabi palsu. Hati-hati dengan mujizat-mujizat. Karena itu adalah dandanan, tapi di dalamnya adalah saya ulangi, di dalamnya adalah serigala. Allah menilai siapa dirimu, dan kau harus tahu itu siapa dirimu dari apa yang ada dalam rohmu. Jadi siapa dirimu, kau harus tahu itu adalah apa yang dinilai Allah dari dalam rohmu dan di dalam rohmu. Ayat 8. Markus 5 ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion." Karena kami banyak, tidak terhitung. Ada yang bandel juga masuk lagi gabung. Dari kelompok mafia ini, dari geng ini, semua masuk. Dari LSM ini masuk. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus berkata, babi bukan manusia. Kepentingan Allah adalah Allah mau mereproduksi, tujuan Allah adalah Allah mau mereproduksi dirinya kepada diri manusia. Itu tujuan dan niat Allah, bukan kepada babi. Sudahlah kami pindah kepada babi, biarkanlah kami memasukinya. Itu pun minta izin. Saudara bisa lihat, pekerjaan pada orang di Gerasa ini berhenti tidak lanjut. Kenapa? Karena Allah menunjukkan dirinya. Saya beritahu sekali lagi pada saudara, salah satu penyakit iblis, penyakit yang sekarang kalau misalnya ada dokternya itu adalah dokter psikiater.
adalah penyakit trauma. Itu sebabnya kau mudah dibuat trauma juga. Itu sebabnya banyak hamba Tuhan, banyak umat Tuhan di Israel, umat Tuhan yaitu bangsa Israel yang mudah dibuat trauma sehingga tidak berlanjut perjalanan kehidupan rohaninya. Oh, haleluya, saudara. Menunjukkan diri itu satu kata, satu kalimat yang begitu kuat pewahyuan yang berasal dari surga ini. Mungkin kau berkata begini, apa yang terjadi? Saudara yang sedang sakit, tidak mengalami perubahan atas sakit penyakitmu. Saudara yang sedang mengalami masalah keuangan, makin buruk keadaanmu. Hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupmu. Kau mungkin berkata, bagaimana mungkin? Aku tetap berdiri dan berseru bahwa Allah tidak merencanakan bahwa saya akan mengalami kekalahan. Sebab sekarang saya dikelilingi oleh berbagai macam keadaan buruk dan banyaknya kebutuhan. Mungkin kau berkata demikian. Dari satu yang kau harus pahami. Sakitmu mungkin tidak mengalami kesembuhan. Masalah hutang-hutangmu, beban hutangmu, Tuhan ampuni. Tapi engkau yang membereskan sendiri, bukan Tuhan yang membereskannya. Mungkin itu tidak terlihat solusinya. Tapi bukan berarti kau tidak diberikan kemampuan supaya pekerjaan iblis yang telah mulai dalam hidupmu itu bisa dibatalkan atau dibatalkan saat itu juga. Itu pun bisa terjadi pada dirimu. Allah mau supaya engkau tahu siapa dirimu menurut dalam batin, sehingga anak Allah Kristus yang diam di dalam batinmu, dalam rohmu itu akan menunjukkan diri, dan dia akan membatalkan kelanjutan daripada dosa-dosa pekerjaan-pekerjaan yang telah ditanam atau diinvestasi oleh iblis. Itu tidak akan berlanjut lagi. Sakitmu tidak akan mengalami engkau kepada kematian. Hutang-hutangmu, engkau tidak akan jatuh lagi dalam dosa hutang. Tapi Allah memberikan kepada engkau kekuatan untuk bisa menyelesaikan semua pinjaman-pinjamanmu yang bukan lagi hutang. Oh, haleluya. Pekerjaan iblis akan dibatalkan. Apakah bisa, Tuhan? Anak Allah menunjukkan dirinya melalui hidup saya. Bisa. Mari kita lihat. Galatia pasal yang ke-2. Mulai ayat 19, tapi ayat penekanan kita ayat 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah.
Aku telah disalibkan dengan Kristus. Banyak orang tersesatkan, banyak orang keliru ketika membaca ayat 19 ini. Paulus mengatakan dia yang mati untuk hukum Taurat. Bukan hukum Taurat yang mati untuk dirinya. Hukum Taurat itu berisi hukum-hukum Allah. Dan itu tidak akan pernah mati. Hukum Taurat itu mengandung karakter ilahi Allah. Itu tidak akan pernah mati. Oke. Kan kita tidak sedang membahas itu. Kita bahas ayat 20. Namun aku hidup. Jadi dikatakan dia mati untuk hukum Taurat. Berarti dia tidak berdaya. Sehingga hukum Taurat itu tidak lagi menjadi pijakannya dia untuk dia hidup dalam Tuhan. Karena dia tidak berdaya. Standarnya tinggi. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan lagi aku sendiri. Kenapa Paulus mengatakan aku sendiri? Kenapa ketika dia mengatakan aku telah mati untuk hukum Taurat? Karena dia adalah, saya ulang, karena dia adalah orang Farisi. Orang yang terus memegang teguh kaidah-kaidah hukum Taurat dan melakukannya. Dia berpikir dengan melakukan semua dengan keketatan, dengan standar yang kuat, dengan susah payahnya dia melakukan hukum Taurat. Tapi ternyata dia tidak mendapati bahwa dia benar, berada pada posisi benar di hadapan Allah. Mirip seperti Yesaya di pasal 6. Dia sudah menjadi nabi, tapi dia tetap najis bibir ketika berhadapan dengan Allah. Jadi itu sebabnya dikatakan sekarang ada yang hidup lagi dalam dirinya. Bukan lagi dirinya sendiri. Yang membawa dia berupaya dengan segala macam kekuatan untuk dia berada pada posisi benar di mata Tuhan. Tapi sekarang ada hidup yang lain. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku, oh my God, yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Di dalam tubuh daging. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihiku. Dalam anak Allah, oleh anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berarti ketika engkau lahir baru, ketika engkau akhirnya benar-benar mati untuk hukum Taurat, bagi hukum Taurat, maka saudara sebenarnya telah dianugerahi kemampuan untuk menunjukkan Kristus sebagai anak Allah hidup di dalam dirimu. Saudara, saya beritahukan kepada saudara pada hari ini juga, engkau telah memiliki kemampuan untuk menunjukkan anak Allah, yaitu Kristus, hidup di dalam dirimu. Sehingga kau bisa genapi, kau berjalan kemana-mana, engkau bisa menggenapi 1 Yohanes 3 ayat 8. Untuk alasan inilah anak Allah menunjukkan dirinya untuk membatalkan, menghancurkan, menghentikan semua pekerjaan iblis. Oh my God. My God, my God. Oh Tuhan, luar biasa. Saya merasakan ada, saudara bisa melihat ada api yang berkobar dalam batin saya untuk menyampaikan ini kepada saudara. Seluruh neraka hari ini bergetar dan gemetar. Mereka semua langsung berteriak trauma. Karena mereka akan melihat anak Allah
melalui hidup saudara. Efesus pasal yang ketiga, aku berdoa, ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, iman ini ada di dalam roh, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Maka Kristus akan hidup nyata dalam hati saudara, oleh iman yang ada dalam rohmu. Jadi siapa dirimu, itu tidak ditentukan dengan apa yang kau pikir, apa yang kau rasa, tapi apa yang imanmu dapati. Saya ulangi, dari apa yang imanmu dapati di dalam rohmu. Galatia pasal 4. Galatia pasal 4. Saya akan akhiri mungkin sampai di sini, atau mungkin satu ayat lagi. Ayat 19. Hai anak-anakku. Oh my God. Hai anak-anakku. Kalau seorang Rasul Paulus mengatakan hai anak-anakku, berarti ini bicara tentang kehidupan dalam rumah. Karena aku menderita sakit bersalin. Sampai, oh my God. Saudara bacanya perlahan-lahan, ikutin saya. Ikutin irama kegerakan daripada rohnya dalam mengatakan kalimat selanjutnya. Sampai rupa Kristus menjadi nyata atau terbentuk. Wujud Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Pekerjaan seorang hamba Tuhan, melayani hidup saudara seperti sakit bersalin. Hanya mereka yang di dalam rumah saja yang akan menerima anugerah lebih cepat untuk tahu bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menunjukkan, saya katakan kemampuan untuk menunjukkan Kristus yang adalah anak Allah hidup di dalam dirimu. Oh my God. Luar biasa saudara. Galatia 4 ayat 19 itu Kristus, rupa Kristus bisa menjadi nyata dalam dirimu. Kalau dia nyata, semua iblis, siapapun dia, akan melihat anak Allah menunjukkan dirinya melalui hidup saudara. Amin. Luar biasa saudara. Ini sesuatu yang saudara belum pernah dengar di dunia manapun juga. Di Galatia 4 ayat 19 ini juga memberikan gambaran buat diri kita. Sifat-sifat yang ada pada Kristus anak Allah 2000 tahun lalu yang pernah hidup di bumi itu bisa nyata dalam hidup orang yang sudah percaya, oleh karena adanya seorang hamba Tuhan
seorang bapa rohani yang melayani, yang melakukan itu. Sehingga saudara bisa menampilkan rupa Kristus itu, sifat-sifat Kristus nyata, dilihat oleh si jahat. Oh my God. Saya ingin saudara, kita akan berakhir pada satu ayat ini saja. Mari kita lihat sekarang Filipi 1. Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikianlah sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Tubuh di sini digunakan kata adalah soma, betul tubuh, bukan daging, kardia. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Berarti kematianmu itu bukan karena pekerjaan setan yang memberikan kau sakit. Efek daripada sakitmu itu tidak berlanjut pada kematian. Tapi sakitmu itu yang menyebabkan kau mati setelah iblis pekerjaannya dihentikan, dibatalkan dalam hidupmu. Sakitmu itu adalah merupakan timer karena kau sudah menyelesaikan destinimu. Sehingga kau mencapai kematianmu. Jadi Kristus nyata dimuliakan melalui tubuh. Ini menjawab semua yang pernah saudara alami. Mengapa? Sejak aku lahir baru, aku mengalami dan keadaan tidak banyak berubah. Aku seperti dikalahkan. Bukankah Allah berniat? Tidak ada dalam rencananya untuk membuat aku mengalami kekalahan. Tapi hari ini kau tahu Allah menganugerahkan pewahyuan kepada dirimu. 1 Yohanes 3 ayat 8 sungguh sangat luar biasa sekali. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, berarti dia mengambil sifat-sifat iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk alasan inilah. Karena kata barang siapa itu menunjukkan bukan kepada iblis, tapi kepada manusia. Untuk inilah anak Allah menyatakan, menunjukkan dirinya di dalam diri manusia. Supaya ia membinasakan, membatalkan, mengakhiri, bahkan menghancurkan iblis-iblis. Dan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kalau Allah menunjukkan dirinya, tidakkah engkau tahu? Menurut Galatia 2 ayat 20, kau telah memiliki kemampuan untuk menunjukkan Kristus yang adalah anak Allah yang hidup melalui iman dalam dirimu. Terimalah anugerah itu.
Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Dulu aku tidak tahu, sekarang kau dibuat tahu. Sehingga Kristus dengan seluruh sifat-sifatnya itu menjadi nyata, bisa dimuliakan sampai kepada tubuhmu. Amin. Anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada hidup saudara pada hari ini adalah suatu pewahyuan yang memerdekakan hidup saudara. Alkitab berkata kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Saudara bisa menunjukkan dirimu, menunjukkan anak Allah yang 2000 tahun yang lalu memukul beberapa kali dan akhirnya menghancurkan iblis. Sehingga iblis tidak mendapat tempat lagi di sorga. Lempar ke bumi. Dan dia dengan segala upaya untuk ingin menghancurkan, menghentikan rencana Allah kepada diri orang-orang percaya. Pada hari ini, kau menerima anugerah pewahyuan itu. Bapa, terima kasih untuk apa yang kau anugerahkan. Hamba melihat seberapa banyak, ratusan, bahkan akan berlanjut kepada ribuan orang akan menghentikan pekerjaan iblis. Dimulai dari dalam hidup mereka masing-masing. Dan juga akhirnya memerdekakan orang seperti 2000 tahun lalu putramu sendiri telah melakukan hal itu. Terima kasih untuk anugerah, kuasa, kekuatan, dan kemampuan yang kau berikan pada masa hidup kami di akhir zaman ini. Dalam rencana akhirmu Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini juga. Kau anugerahkan terus menerus. Itu supaya rupa Kristus itu, rupanya sebagai anak Allah, makin nyata dan makin nyata dan makin nyata. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan roh-Mu di dalam hidup kami, dalam hidup saudara-saudara hamba ini. Makasih kan kau memberikan firman yang segar, yang hari ini juga itu tumbuh dan menjadi firman rema, dan akhirnya menjadi firman yang ada pada mulut mereka. Firman yang terlihat, firman yang terukur, firman yang bisa dirasa, firman yang bisa diraba, dan firman yang akan mewujudkan, dan tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk perkataan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.